Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Solihah dari kelas B dengan NPM 2121-51044, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya akan membacakan Surah Al-Kahfi ayat 1-10. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai Surah Al-Kahfi, kisah-kisah yang terdapat di dalamnya, dan juga keutamaan apabila kita membaca Surah Al-Kahfi ayat 1-10. Surah Al-Kahfi terdapat pada juz 15 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Surah Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Sesuai dengan kata Al-Kahfi yang berarti gua, surah ini menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Dqyanus yang kejam dan melarang rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada kisah-kisah lain yang terdapat dalam surah ini. Yang pertama, kisah Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang kedua, yaitu menceritakan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Khidir alaihissalam lebih pintar darinya, sehingga ia ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi permintaan tersebut ditolak. Yang terakhir yaitu kisah Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisah tersebut diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh, bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Kahfi, terutama jika dibaca pada hari Jumat. Yang pertama yaitu disinari cahaya Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Kemudian ada pula hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Baihaqi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara 2 Jumat. Yang kedua yaitu mendapat ampunan dosa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang ketiga yaitu terhindar dari fitnah Dajjal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Yang keempat yaitu terhindar dari gangguan setan. Banyak sekali riwayat yang disebutkan, salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mardawayh dari Abdullah bin Mughaffal yang jika dirangkum mengatakan bahwa rumah yang sering dibacakan surah Al-Kahfi maupun surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan sehingga sepanjang malam itu. Kemudian, mendapat pahala dan cahaya kebaikan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويعذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما
صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.